Halo, jumpa lagi dengan saya Henry di channel kita Asbotik untuk analisa sepak bola dengan menggunakan data statistik. Ya, kita akan melanjutkan seri yang berikutnya mengenai The Lord Series. Kita yang lalu kan sudah membahas tentang Fred, Lordnya Manchester United. Sekarang di kolom komen kapan hari ada yang request Lordnya AC Milan, Radi Krunic. Ya, ini yang banyak sekali juga sering mendapat cibiran dari fans Milan atau Milanisti. Tapi Stefano Violi, pelatihnya AC Milan, waduh ini kayak anak kesayangan juga. Walaupun tidak selalu starter, tapi dia selalu menjadi bagian dari tim. Ya bahkan kita ingat di season lalu Pioli bahkan memilih Rade Krunic ketimbang Jens Peter Hauge untuk dibawa ke Europa League. Nah, jadi kita lihat seperti apa sih The Lord Series yang nomor 2 ini. Rade Krunic. Kita langsung saja. Ya, seperti biasa, kalau kita menganalisa seorang pemain itu paling enak dengan menggunakan heat map, dan radar skillnya. Itu paling jelas lah kalau sudah bisa gitu ya. Yuk kita langsung lihat radar skill dan heat mapnya Radi Krunic. Nah ini kita lihat dari heat mapnya dulu ya. Kalau dari heat mapnya memang Rade Krunic ini ya wajar lah. Ini posisi heatmap seorang defensive midfield ya. Jadi dia agak di tengah pertahanan, di belakang maupun agak setengah ke penyerangan lawan. Tapi dia banyak beroperasinya di sebelah kiri, membagi area dengan Tonali yang di dua pertandingan awal. Ya, ketika itu kan Casey, Benacer kan semuanya cedera. Bakayoko masih belum fit, jadi dimainkanlah Krunic dan Sandro Tonali di defensive midfield. Jadi kalau dari posisinya memang dari heatmapnya banyak bermain di seperti seorang defensive midfield, tapi posisinya dia sebenarnya secara statistik lebih banyak bermain di attacking midfield, terutama musim lalu. Sehingga memang radar skillnya dia jadi disiapkan ini radar skill untuk seorang attacking midfield sebenarnya, bukan untuk seorang defensive midfield. Jadi sehingga agak aneh ini bentuknya. Ya, jadi skill-skillnya dia banyak yang lihat ini minim sekali kan. Dari mulai G per 90 sampai ke P3 per 90 semuanya minim sekali. Karena ini radar skill seorang attacking midfield tapi diterapkan ke orang yang bermainnya sebagai defensive midfield. Jadi agak unik memang Rade Krunic ini seperti seorang seorang remaja yang krisis identitas gitu loh. Ya, jadi dia bermainnya sebenarnya posisi apa itu entah Piolinya yang belum paham dia bermain di mana atau memang Rade Krunicnya ini yang sedang mencari posisi terbaik. Tapi yang unik justru recovery per 90-nya, rek per 90 tinggi sekali 5,74. Nah, seorang attacking midfield biasanya jarang ada yang sampai tingkat recovery-nya tinggi. Itu maksudnya dia berhasil merebut kembali ball possession ke tim AC Milan gitu loh. Setelah terebut bolanya dia berhasil merebut kembali itu dihitung recovery. Itu dia cukup tinggi. Ya. Dribble dia juga D per 90 yang arah jam 7 itu rendah. Tapi dribble rate suksesnya DR persen itu bagus 64%. Jadi ini adalah suatu radar skill yang wow unik sekali gitu loh. Ya, jadi banyak sekali yang minim, justru yang menonjol malah di faktor-faktor variabel yang tidak umum untuk seorang attacking midfield gitu. Ya, kita coba bandingkan dengan rekannya Krunic dan juga defensive midfielder AC Milan yang paling inform di musim ini adalah Sandro Tonali. Nah, kalau kita lihat di sini, ini baru benar-benar bentuk radar skill dari seorang defensive midfielder ini. Ntar saya pindahkan dulu supaya lebih jelas.
Jadi kalau dari heat map-nya tadi kan kurang lebih sama ya, sama dengan kronik. Kalau dari heat map, cuman tonali sedikit bermainnya lebih ke kanan, tengah dan kanan. Sedangkan kronik tadi di kiri. Nah, tapi kalau radar skill-nya, ini baru radar skill seorang defensive midfielder. Ya kan, intercept-nya tinggi, PAI itu ya, intercept tinggi, 5,41 per pertandingan. DD defensive duels per 90 itu yang arah jam 4 8,79. Jadi maksudnya Tonali ini rutin men-challenge lawan untuk merebut bola. DD persennya itu maksudnya keberhasilan dia waktu men-challenge duel lawan yaitu 62,92%. Recovery juga cukup tinggi 7,58. Ya, OHR itu adalah possession loss. Ya, oh bukan, sorry, OHR itu adalah recovery tapi di daerah pertahanan lawan dia juga cukup tinggi 3,81. Nah, kemudian OHL itu adalah kehilangan bola tapi di daerah pertahanan lawan 3,19. Ya, Tonali ini agak sering kehilangan bola di daerah pertahanannya lawan ya. Jadi ini gitu loh, kalau kita mencari seorang defensive midfielder, radar skillnya yang kita lihat kurang lebih bentuknya pasti seperti ini. Jadi beda sekali kan sama yang apa tadi milik Rade Kronik gitu loh. Memang suatu keunikan sekali. Tapi kita coba lihat lagi yang kita bandingkan head to head ya. Kita bandingkan head to head dengan Sandro Tonali. Kita akan bisa lihat, mungkin kita bisa ngelihat lebih, kalau kita lihat secara lebih detail, kita bisa tahu jangan-jangan ada sesuatu yang kita terlewat dari hanya melihat heatmap dan radar skillnya ini. Nah, ini kalau kita lihat, ini saya buat perbandingannya dengan menggunakan Excel. Ya, jadi variabel per variabel, yang yang di atas ini adalah Tonali, yang di bawah ini kronik. Yang unggul saya beri highlight warna kuning. Nah, ini jadi kalau defensive duels, Tonali lebih unggul, maksudnya gitu, dari 8,79, kronik hanya 5,55. Berarti memang Tonali ini lebih sering men-challenge lawannya, lawan untuk direbut bolanya. Kronik masih kalah. Nah, kronik tapi unggul di aerial duels, maksudnya bola-bola duel bola udara 3,37. Ini unggul lumayan jauh sih dibanding Sandro Tonali ya. Persentase kemenangannya pun 43%, lumayan. Sliding tackle, dia masih lebih sering melakukan sliding tackle ketimbang Sandro Tonali. Intercept kalah dari Tonali. Nah, jadi kalau secara pertahanan ini kita bisa lihat kronik hanya unggul lewat hanya dari bola udara. Sedangkan dari lain-lainnya, dari faktor yang lain, ya unggul sedikit juga di sliding tackle, tapi dari faktor yang lain jauh lebih unggul memang Sandro Tonali. Jadi untuk pertahanan Sandro Tonali lebih bagus. Kemudian ini untuk serangan, ya shotnya lebih bagus kronik, on target juga persentasenya lebih bagus, assist masih ada sedikit, tapi ini selisih sedikit sih, kita anggap impas ya, masih boleh lah. Cross ya kurang lebih sama, dribbles kurang lebih sama, ya unggul sedikit kronik, tapi successful dribble rate-nya masih lebih unggul kronik lumayan. Touch in box per 90-nya juga lebih unggul kronik, lebih lumayan. Ya, progressive run juga masih lebih unggul kronik. Nah, jadi kalau soal urusan penyerangan, kronik itu sedikit lebih unggul daripada Tonali. Ya, terutama di dribble rate success ya. Itu 64% itu yang cukup telak. Sama kronik masih sedikit lebih berani untuk bermain di kotak penaltinya lawan, sedangkan Tonali bermainnya lebih ke belakang, lebih ke defensif. Nah, kemudian ini mulai kita ke bagian passing. Nah, untuk passing ini unggul Tonali untuk passing per 90. Ya, selisih 13-an per pertandingan. Tapi untuk persentasenya, accurate passingnya, kronik sedikit lebih unggul. Untuk forward pass, Tonali lebih unggul. Nah, akurasi, tapi lagi-lagi kalau masalah akurasi, kronik lebih unggul ya. Memang kita harus bisa lihat ya. Bisa jadi akurasinya tinggi ini karena lebih melakukan passing-passing yang tidak beresiko, bisa jadi. Jadi ini masih jangan dipegang terlalu saklek juga.
back pass itu juga Krunic lebih banyak malah memainkan bola ke belakang. Ya, akurasi back pass-nya kurang lebih sama. Shot assist, smart pass masih lebih unggul sedikit Tonali. Accurate smart pass-nya masih lebih unggul Krunic. Lain-lainnya pass ke final third, accurate pass to final third, sama pass to penalty area, semuanya unggul Tonali. Tapi lagi-lagi ini accurate through pass-nya, persentasenya Krunic lebih unggul. Deep completion sedikit lebih unggul Krunic. Progressive pass, accurate progressive pass semuanya unggul Tonali. Nah, jadi kesimpulannya apa nih? Saya kadang bingung juga, ini berarti kesimpulannya kalau sementara ini, kalau saya boleh lihat, kesimpulan sementara adalah kalau urusan pertahanan Tonali memang lebih unggul sedikit, penyerangan sedikit lebih unggul Krunic, passing Krunic kalah semua, hanya unggul untuk akurasinya dia lebih unggul. Jadi Krunic ini adalah seorang pemain yang bisa sedikit defense, bisa sedikit menyerang, bisa sedikit passing. Jadi dia tuh bisa macam-macam, tapi sedikit-sedikit semua, gitu loh. Ya kan? Dia bisa bermain sedikit seperti AMF, seperti attacking midfielder, tapi dia juga bisa fasih bermain sebagai seorang defensive midfield. Jadi ini dia, kalau seorang yang lain-lain tuh punya spesialisasi, posisi ini adalah spesialisasinya dia bermain sangat bagus di posisi ini. Nah kalau Krunic ini ternyata enggak, dia bisa sedikit-sedikit jadi multi posisi gitu loh. Kalau yang lain jadi spesialisasi, maka si Krunic ini adalah generalisasinya gitu loh. Ya, nah kita coba, saya ada sedikit juga ini sih, suatu video, kita bisa lihat lah gimana permainannya Krunic. Nah, ini waktu lawan Cagliari, nih dia bisa begitu cepat langsung menutup gap antara midfield dan defender. Nah, tapi sayang, sekali lagi dia setelah berhasil merebut bola, dia nggak bisa mengamankan itu dengan secure gitu. Jadi posisinya musuhnya masih bisa langsung memasingkan bola lagi ke lawan. Tapi kita lihat lagi sekali ya, dia cukup cerdas untuk segera menutup gap antara tengah dan belakang. Terebut, tapi sayang musuhnya sempat merebut lagi gitu loh. Ya, saya ada video lagi satu. Ada beberapa lagi sih, ada 4 totalnya ya. Ini kita lihat lagi. Sebentar. Ini juga pertandingan yang sama dengan Cagliari. Ini dia challenge gitu. Jadi dia punya skill untuk recovery bola itu lumayan. Cara dia membaca permainan dan untuk merecovery bola ini oke lah sebagai seorang attacking midfielder. Jadi kalau Mandzukic dulu adalah forward yang bisa bertahan, maka kalau Krunic ini adalah attacking midfielder yang bisa bertahan. False 9, kalau ini false 10 ya, false 10 kalau attacking midfielder gitu. Nah, ini kita lihat lagi ada lagi. Ini kalau yang ini Sampdoria, pertandingan pertamanya AC Milan. Nah, ini AC Milan mendapatkan serangan dari sayap. Ups. Sekali lagi ya. Ini yang kaki hari. Oke, sebentar saya ganti. Nah, ini adalah pertandingan yang lawan Sampdoria. Ini Sampdoria menyerang dari sayap. Krunic lagi-lagi posisi yang tepat untuk memotong bola. Jadi untuk positioning, untuk recovery bola, menutup gap, pemain ini cukup cerdas sebetulnya, cukup cerdas. Cuman mungkin dia tidak memiliki suatu talenta yang brilian sehingga terlihat seringkali pekerjaan itu tidak tuntas. Setelah selesai memotong, untuk transisi jadikan serangan kurang bagus. Jadi mungkin dia, oleh sebab itu dia mungkin persentasenya bisa tinggi, bisa jadi karena dia tahu itu. Setelah berhasil merecovery atau mengintercept, dia langsung memberikan bola itu ke Sandro Tonali. Tonali yang memberikan passing-passing yang lebih beresiko.
Tapi ada high reward, high risk dan high reward. Nah, kalau yang kronik ini lebih ke low risk dan low reward. Gitu. Yang mudah-mudah makanya sehingga persentase dia cukup tinggi akurasinya. Bisa jadi seperti itu. Nah, gimana menurut kalian semua? Apakah ada yang mungkin terlewat atau ada pendapat mengenai radix kronik ini? Silahkan tinggalkan komen di bawah. Jangan lupa juga subscribe di channel kita ini untuk mendukung. Oke, sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Salam.